Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Irwasda Polda Papua yang sudah hadir, kemudian para Kapolres-Kapolres yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menempati kursi yang telah disediakan. Baik, sekali lagi kami mengundang dengan hormat kepada para pejabat utama di jajaran Polda Papua dan para Kapolres-Kapolres yang ada di luar dari Aula Rasta Samara Polda Papua Koyakoso yang masih berada di luar. Kami persilakan boleh memasuki tempat acara karena kursi yang akan ditempati oleh para pejabat utama dan Kapolres-Kapolres masih kosong dalam beberapa sisi. Jadi kepada yang masih berada di luar kami persilakan untuk boleh menempati kursi yang telah disediakan. Baik, mohon izin kepada seluruh pejabat utama di jajaran Polda Papua dan seluruh Kapolres-Kapolres yang masih berada di luar. Kami persilakan untuk memasuki Aula Rasta Samara karena acara pisah sambut Wakapolda dan Irwasda Polda Papua sesaat lagi akan kita mulai. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Wadan Korps Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH yang sudah hadir. Disilakan untuk duduk dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin SH MSI yang juga sudah hadir di tempat ini.
Acara pisah sambut Wakapolda Papua dan Irwasda Polda Papua Senin 6 November 2023 segera dimulai. Yang terhormat Kapolda Papua, kami sebutkan dengan hormat Irjen Pol Matius Devakiri SIK beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Papua. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kemudian yang kami hormati Wadan Korps Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH beserta Ibu, kami berikan aplaus yang meriah. Kemudian yang kami hormati Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin SH MSI beserta Ibu, kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian yang kami hormati Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare SIK beserta istri, kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian hadir sebagai tamu kehormatan dan Pas 3 Brimob Polri, kami sebutkan dengan hormat Brigjen Pol Gatot Hari Wibowo SIK. Selamat datang Bapak di Polda Papua. Kemudian yang kami hormati Irwasda Polda Papua Kombes Pol Dr. Andes Yosi Muhammarta didampingi Ibu. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Papua, Komisaris PT Sumber Makmur Jayapura, Pimpinan SMJ Jayapura, Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten Kota Se-Papua, Direktur ISJ, General Manager PT PLN Persero UI PPB, General Manager PT Telkom Vitel Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua dan Papua Barat, Pimpinan Kanwil Bulog Jayapura, para pejabat utama Polda Papua, para Kapolres sejajaran Polda Papua, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Kemudian hadirin sekalian, Deputi Kepala Perwakilan Bapak Tommy Andreas dari Bank Indonesia. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian hadir ibu-ibu cantik, ibu-ibu Bayangkari Polda Papua yang juga hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam kebajikan dan salam presisi. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita boleh hadir di tempat ini dalam suasana penuh dengan keakraban, sehat walafiat, dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kita akan masuk pada suasana ramah tamah. Sebelum kita melangkah kepada acara berikutnya, izinkanlah kami awali dengan sebuah pantun untuk kita sekalian. Gelap menandai terbenamnya matahari, suara burung menghilang di kegelapan malam. Acara ini tercipta untuk jalinan silaturahmi dalam goresan kenangan indah yang nantinya akan terus bersemayam di hati kita. Boleh kita berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada saat ini, kita akan ikuti bersama doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibda Wahyu. Mohon izin, mari kita berdoa menundukkan kepala sejenak, dan mohon izin doa akan kami pimpin menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu sekalian yang agama selain Islam, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang diberikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat melaksanakan acara pisah sambut Wakapolda dan Irwasda Polda Papua. Berkahilah seluruh rangkaian acara ini ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah amal bakti dan pengabdian pejabat lama Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH dan Brigjen Pol Alfred Papare SIK. Jadikanlah pengabdiannya
menjadi amal yang bermanfaat bagi diri dan keluarga, serta menjadi sumbangsih positif bagi institusi Polri, dan anugerahilah kesuksesan di tempat tugas yang baru. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dan perlindungan-Mu kepada pejabat baru, Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Petrich Rudolf Renwarin SH MSI, dan Irwasda Polda Papua Kombes Pol Dr. Andus Yosi Muhammarta. Berikanlah petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah, agar beliau mampu menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hindarkan dari segala kesulitan, bukakan pintu kemudahan, dan curahkanlah keberhasilan dalam mengemban tugas di Polda Papua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kekhilafan kami, serta terimalah bakti dan doa kami. Amin. Baik hadirin, baru saja kita melangitkan doa. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, kita akan melangkah kepada acara selanjutnya. Kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Wadan Korps Brimob Polri kepada yang terhormat Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH, didampingi Ibu, kami silakan. Ini mau nyanyi apa sambutan? Sambutan, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kami banggakan rekan kami sama-sama elek waktu dulu. Bapak Kapolda beserta Ibu selaku Ketua Bayangkari, yang kami hormati Wakapolda Papua, Adik Patrick, kita ketemu lagi tapi saya akan pergi. Yang kami banggakan Bapak Kapolda Papua Barat, Adik Albert, selamat. Akhirnya yang kami hormati dan kami banggakan dan Pas Brimob 3 Brigjen Gatot, yang kami banggakan rekan kami Irwasda Kombes Yosi, insya Allah nanti bintangnya juga dari sini, amin. Beserta ibu-ibu semua, bapak ibu undangan, ini lengkap semua, ada perwakilan semua. Yang jelas sangat berbahagia kami di sini atas bimbingan Kapolda dan Ibu dan doa seluruh rekan-rekan, akhirnya kami bisa mendapatkan kepercayaan dan amanah untuk menjadi Wadankor. Perjalanannya juga cukup jauh. Yang tahu cerita Bapak Kapolda, yang tahu cerita bagaimana bisa ke sini dan bagaimana bisa balik ke sana. Yang jelas ini upaya dari Bapak Kapolda, akhirnya kami bisa balik lagi ke Korbrimob. Kami melaksanakan kegiatan mendampingi Bapak Kapolda sudah 1 tahun kurang 2 hari lagi lengkap 5 bulan. Karena tanggal 8 Juli kami melaksanakan sertijab. Saya masih ingat waktu itu sertijab hari Jumat jam 4 juga, sekarang juga sore pas hari Senin. Boleh percaya boleh tidak, sertijab kalau hari Jumat dan hari Senin itu adalah hari yang baik. Mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Kami yakin juga dalam mendampingi Bapak Kapolda khususnya beserta Ibu dan rekan-rekan semua, banyak tutur kata dan perbuatan yang mungkin tidak layak dan patut dicontoh atau ditoladani. Karena itu dengan kesempatan ini juga kami haturkan
permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kami sampaikan mungkin bagi rekan-rekan semua, mohon maaf Pak Kapolda, saya masih ingat kemarin kami ingatkan lagi ke seluruh anggota. Saya bilang setiap Kapolda ngambil apel dan setiap rakernis, kata-kata itu saya camkan terus sampai akhirnya saya hafal. Bahwa Kapolda pernah menyampaikan bahwa Papua ini tanah yang diberkati. Siapa yang akan berbuat baik, maka hasilnya akan baik juga. Dan insya Allah itu akan kami pegang terus. Kebetulan 2011 kami BKU sini, waktu jadi Dansat Sulsel, masuk di sini, kami naik kombesnya dari sini. Sekarang jadi bintang 2, ya dari sini juga. Kita udah sepakat Kapolda, waktu itu sama Pak Ir juga, kalau di Jakarta katanya kalau mau dapat bintang kita harus keluar malam. Ternyata di sini keluar malam juga. Pak Kapolda mancing sampai pagi, sama Pak Ir tambah badminton, saya tenis sampai jam 1 pagi juga. Jadi dapat bintang juga. Jadi kalau sering lihat bintang di alam, bukan di tempat karaoke, itu beda ceritanya. Kalau karaoke kan bintangnya itu udah berbintang-bintang, keluar dari ruangan udah berbintang-bintang, kita dikelilingi bintang. Tapi kalau di Pak Kapolda mancing, Pak Ir mancing, kami tenis sampai jam-jam segitu, itu bintangnya bintang yang beneran yang Tuhan turunkan untuk kita semua. Mudah-mudahan banyak yang kemarin kami bilang, sampaikan mohon izin Pak Kapolda, waktu di dermaga, mudah-mudahan adik-adik kami ini segera mendapatkan bintang. Karena kemarin bintangnya cuma 1, itu yang harus diperebutkan. Cuma 1, ini 2 hari berturut-turut kami lihat bintang cuma 1. Saya yakin penerus-penerus di sini akan ada terus. Pak Kapolda sudah, adik Patrick, adik Alfred, nanti ada lagi adik Isir, adik Rontini dan selanjutnya. Ternyata bahwa putra-putra daerah tidak kalah dengan yang lain. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Kapolda dan Ibu dan seluruh rekan-rekan beserta tamu undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Yang jelas kami ucapkan terima kasih atas doanya dan kami mohon doa restu ke depan kami melaksanakan kegiatan dengan lancar. Kalau di sini cuma mungkin paling banter 100 orang, 200 orang udah bikin ribut se-Indonesia. Di sana kemarin baru pelantikan langsung besok 20.000 kita hadapi, tapi alhamdulillah lancar semua. Sampai hari tadi itu masih ada. Itu yang kami sampaikan, sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf kami pada seluruh Bapak, Ibu semua. Lebih khusus pada Pak Kapolda, mohon maaf Pak Kapolda, beserta Ibu, kalau dalam keseharian kami agak kurang ajar. Di satu sisi kami bawahan, di satu sisi kami leading, kadang-kadang lupa, mohon izin, mohon maaf. Itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kepada Allah kami mohonkan ampun. Kepada Bapak Ibu semua kami mohonkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Wadan Korps Brimob Polri. Doa kami menyertai selamat dan sukses di tempat pengabdian yang baru. Dan pastinya jangan lupakan Papua. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh kita berikan apresiasi yang meriah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kesan dan pesan dari Wakapolda Papua Barat kepada yang terhormat Brigjen Pol Alfred Papare SIK didampingi Ibu. Kami silakan.
Mohon izin mungkin agak sedikit panjang, tetapi saya coba untuk membaca cepat. Dan saya berharap kita semua yang ada dalam ruangan ini bisa menyimak apa yang ingin saya sampaikan di sini. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan Kapolda Papua dan Ketua Bayangkari Daerah Papua, yang kami hormati Wadankor Brimob Polri dan Ibu, yang kami hormati Wakapolda Papua dan Ibu, yang kami hormati Danpas 3, yang kami hormati Irwasda Polda Papua dan Ibu, para senior PJU beserta Ibu, rekan-rekan PJU beserta Ibu, para Kapolres beserta Ibu, perwakilan anggota Polda Papua yang hadir, dan teman-teman media juga yang hadir, termasuk AD Media Papua yang selalu juga setia. Mohon izin Bapak Kapolda, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu tentang ungkapan terima kasih kami, dan yang kedua tentang kesan kami selama berdinas di Polda Papua. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin berikan judul untuk kesan pesan saya ini, yaitu pemimpin yang visioner dan rendah hati. Saya berharap cerita saya ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua, karena kita semua adalah pemimpin, minimal untuk diri sendiri, terutama dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Karena ada definisi kepemimpinan yang sangat sederhana, yang mungkin pasti rekan-rekan sudah tahu, dipopulerkan oleh John Maxwell, yaitu leadership is influence. Artinya kepemimpinan adalah pengaruh. Mungkin Bapak Ibu pasti bertanya kenapa saya buat judul ini, karena mungkin nanti ada kaitan dengan cerita selanjutnya. Baik, saya masuk dalam ungkapan terima kasih. Yang paling utama yaitu saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini atau yang bertugas di tanah Papua ini untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta atas semua yang telah kita peroleh setiap waktu. Kenapa? Karena ada pesan dari seorang penginjil kebangsaan Jerman yang namanya Isaac Samuel Kenye. Mungkin tadi Pak Wadankor sudah menyampaikan sedikit. Beliau punya pesan untuk kita yang ada di Papua, untuk yang bekerja di tanah ini. Barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Pesan ini beliau sampaikan di tahun 1947. Momen hari ini bukti sebagai tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Pasti setiap kita mengalami tanda heran itu kalau kita laksanakan apa yang menjadi pesan di atas. Beberapa waktu lalu ada 3 pamen kita yang lolos seleksi, yaitu Sekolah Sespimti 1 orang, Lemhanas 1 orang, dan PKN 1 orang. Beberapa waktu sebelumnya lagi seleksi PAG dan Sekolah Bintara Polri, Sekolah Bintara Polisi, mendapatkan kuota yang sangat banyak. Tidak terduga kita diberikan kuota yang lebih dari Mabes Polri. Dan seterusnya, sebelumnya lagi juga pada saat
penerimaan Bintara Polri, Polda Papua 100%, 1000 lebih Bintara Polri diterima. Dan seterusnya tanda heran itu terjadi di Polda Papua. Ada juga tanda heran pada saat PON ke-20, ulangi ke-20, yang boleh terlaksana dalam keadaan aman. Kita tahu Bapak Kapolda ditunjuk sebagai ketua kontingen, beliau membentuk tim dan kita juga melaksanakan kegiatan Papua Bermasmur di semua tempat venue pelaksanaan PON itu. Apa hasilnya? Kita kontingen Papua boleh melaksanakan PON di tanah ini dengan aman dan damai, dan kita menempati peringkat 5 besar perolehan medali, dan ini melampaui target yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Semua tanda heran itu akan memotivasi kita untuk melihat tanda heran pemilu serentak 2024 yang aman dan damai di Papua. Beberapa waktu lalu Bapak Kapolda sudah menyelenggarakan kegiatan safari pemilu di 3 provinsi DOB, yaitu di Nabire, Wamena, dan Merauke. Tinggal di Papua Induk yang mungkin akan dilaksanakan di tanggal 8 nanti. Kalau kita mau pemilu ini aman dan damai, mari kita kembali lagi laksanakan apa yang menjadi pesan Ishak Samuel Kenyel tersebut, yaitu bekerja dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran. Kemudian terima kasih kami yang pertama tentu kepada Kapolda Papua yang telah menempa kami dan yang telah memperjuangkan kami untuk meraih bintang. Kami sadar dan tahu betul bahwa Kapolda lah yang mengurus semua itu melalui Karo SDM. Kenapa? Karena saya sama sekali merasa tidak mengurus baik pangkat maupun jabatan saya. Saya hanya tahu laksanakan perintah yang diberikan oleh Bapak Kapolda kepada saya. Sebab setiap tugas yang beliau perintahkan kepada saya adalah tugas di luar tupoksi saya sebagai Irwasda. Dan saya selalu merasa tugas itu sangat berat. Namun saya tahu bahwa beliau tidak membiarkan saya sendiri. Beliau selalu memantau saya dan mengarahkan saya dari jauh. Beliau biarkan saya berjalan sendiri untuk bisa menerpa diri saya. Sekali lagi, izinkan saya dan keluarga memberikan hormat dan respek kepada Bapak Kapolda. Begitu juga izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bayangkari Daerah Papua yang telah banyak mendidik istri kami menjadi seorang bayangkari yang setia mendampingi suami dan kuat dalam segala hal. Terima kasih kami yang kedua kepada Irjen Pol Ramdhani Hidayat, mohon izin Kakak Asuh selaku Wakapolda saat itu bersama para senior PJU yang telah banyak mendukung tugas-tugas kami sebagai Irwasda.
sehingga kami boleh menjalankan tupoksi kami dengan baik dan tuntas. Ada perbedaan antara Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda. Kalau Pak Kapolda memberikan tugas di luar tupoksi Irwasda, Bapak Kapolda meluruskan kami kembali ke tupoksi Irwasda. Mohon berikan apresiasi untuk mereka berdua. Terima kasih yang ketiga, tentu kepada rekan-rekan Kapolres dan seluruh anggota Polda Papua dan jajaran yang telah banyak mendukung setiap pelaksanaan tugas kami saat kami turun ke wilayah, sehingga kami tidak mengalami kendala apapun selama pelaksanaan tugas di wilayah. Terima kasih yang keempat kepada teman-teman media yang juga punya peran penting dalam publikasi setiap persoalan kasus-kasus pengaduan masyarakat yang mana bisa kami tuntaskan sehingga tidak menjadi viral dan bisa diselesaikan baik melalui proses hukum maupun restoratif justice. Terima kasih kami yang kelima, ini dia, yaitu istri kami yang tercinta, dan tentu anak-anak kami. Mereka selalu setia mensupport saya dalam doa dan harapan mereka. Di samping itu juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Itwasda, Polda Papua, dan tim kecil kami di rumah jabatan. Karena tanpa mereka, saya tidak akan bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Terima kasih yang keenam kepada tim Pokja Bapak Kapolda Papua. Saya tidak lihat, mereka mungkin belum hadir. Ada Om Rusdi, ada Om Aryoko, ada dari MRP, dari Bitkum, dari SDM Polda Papua. Mereka ini telah membuat sejarah dalam penerimaan Bintara Noken 2020. Dan tentu suksesnya rekrutmen Bintara Noken 2020 itu disponsori oleh Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB ketika itu. Terima kasih kami yang ketujuh kepada teman-teman saya yang sempat hadir di sini. Yang mewakili teman-teman ada Om Isak, ada Om Andre, ada Om Kipli, ada Pak Haji dan teman-teman yang lain, ada AD Media Papua, dan yang tidak sempat saya sebutkan, terima kasih untuk semua dukungannya kepada kami. Ucapan terima kasih yang terakhir tentu kepada Ketua Panitia, Bapak Dir, Pak Mofid, Bang Dede, dan teman-teman panitia dalam rangka sertijab dan syukuran. Acara hari ini dibuat luar biasa. Kami tidak diberitahu sampai mendekati hari H baru kami disampaikan. Sekali lagi terima kasih buat panitia untuk acara yang luar biasa ini. Mari kita berikan apresiasi buat panitia. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami haturkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya dan juga keluarga saya. Saya tidak bisa membalas semua itu, namun ada harapan dan doa yang saya panjatkan kepada Allah Sang Pencipta. Semoga Dia membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya kami masuk kepada kesan kami selama bertugas di Polda Papua ini.
Kesan yang ingin kami sampaikan, mohon izin Bapak Kapolda, kami tidak bisa memberikan banyak kesan karena terlalu sangat banyak kesan yang kami dapatkan sejak kami injakan kaki di Polda Papua ini 4 tahun 8 bulan yang lalu. Kami datang sebagai Dirintel Polda Papua menggantikan Bapak Wakapolda Papua saat ini, Kakak Patrick. Kemudian kami juga menggantikan beliau lagi sebagai Irwasda Polda Papua. Sehingga total kami berada di Polda Papua ini sejak 2019 sampai hari ini, 4 tahun 8 bulan. Sehingga Bapak Kapolda mungkin hanya 1 atau 2 kesan yang akan kami sampaikan. Kesan yang pertama, saat Bapak Kapolda masih menjabat Wakapolda Papua, suatu hari beliau panggil saya, dan saya menghadap ke ruang kerja beliau. Seperti biasa kalau dipanggil pimpinan, saya pasti membawa buku catatan untuk mencatat apa perintah beliau. Karena saya pasti akan lupa kalau sudah keluar dari ruangan. Beliau katakan begini, Adeir, saat ini orang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 di Polda Papua ini adalah kita anak-anak Papua. Kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Papua dan yang bisa dikenang oleh penerus kita nantinya. Bapak Ibu, saya ketika itu masih bingung, sehingga buku catatan yang saya bawa belum sempat saya tulis. Lalu saya mencoba memberanikan diri bertanya lagi kepada beliau, izin perintah jenderal, karena dalam benak saya kita banggalah karena Kakak PW selaku Kapolda Papua, Kakak Paulus Waterpau, Kakak MF sebagai Wakapolda Papua, dan saya sendiri sebagai Irwasda. Tapi ternyata bayangan saya itu keliru. Yang dimaksudkan oleh beliau bukanlah hanya sekedar kebanggaan karena jabatan dan pangkat, tapi apa yang akan kita lakukan dengan jabatan yang telah diberikan oleh pimpinan Polri kepada kita sebagai anak-anak Papua untuk tanah ini. Saya mulai tambah bingung dan malu dengan jawaban beliau. Tapi saya masih bingung juga karena saya belum tahu arah apa perintah beliau ke depan. Beliau menjawab lagi, kita buat rekrutmen khusus untuk anak-anak asli Papua, anak-anak yang lahir dan besar di Papua, dan anak-anak keluarga besar anggota Polri. 3 kriteria ini beliau minta untuk kita laksanakan.
Saya ketika itu sedikit nyambung tetapi tambah bingung. Kenapa? Karena saya tahu bahwa rekrutmen personil Polri adalah kewenangan dan kebijakan dari Mabes Polri atau program yang bersifat top down, bukan bottom up, bukan oleh Polda, apalagi Polda Papua yang paling di ujung timur ini. Karena beliau lihat saya tambah bingung, akhirnya beliau bilang begini lagi, Adeir, kau pergi panggil Karo SDM, teman-teman dari Pemprov yang ada kaitan dengan SDM dan ada kaitan dengan keuangan untuk bentuk tim kelompok kerja dan segera koordinasi dengan kampus perguruan tinggi untuk menyiapkan naskah akademik. Bapak Ibu, saya rasa-rasanya bingung lagi, karena sebagai Irwasda kok dapat tugas kayak begini. Setahu saya tugas Irwasda itu ngawasi saja. Tapi singkat cerita, perintah tersebut bisa kita laksanakan. Dan beliau saat menjabat Kapolda Papua menggantikan KKPW, beliau mengajak kita bertemu Gubernur Papua Lukas NMB untuk minta dukungan biaya seleksi dan pendidikan bagi 2.000 calon bintara Polri. Bapak Gubernur Lukas NMB langsung setuju dan perintahnya jelas bahwa pemerintah Provinsi Papua mendukung program Bintara Noken Kapolda Papua. Mari kita berikan apresiasi kepada beliau. Karena dengan bertambah 2.000 personil kemarin, sudah mengangkat jumlah real personil kita di Polda Papua ini untuk bisa diisi di 3 DOB yang akan datang nanti. Mohon izin Bapak Ibu, saya pikir sudah sampai di situ. Semua mungkin aman dan lancar saja. Ternyata kita masuk babak baru lagi, yaitu dengan Mabes Polri, di mana Mabes Polri tidak menyetujui dan menganggap kita ngarang-ngarang bikin program. Akhirnya Kapolda Papua manggil saya kembali lagi ke ruangan beliau, dan beliau bilang begini lagi, Adeir, segera konsolidasikan kembali usulan program kita dan Adeir pimpin tim menghadap ke DPR RI, Kompolnas, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Paparkan program itu, perintahnya seperti itu. Bapak Ibu, saya rasa-rasanya mau mengundurkan diri dari tim. Saya tidak pernah membayangkan harus pergi ke gedung bundar di Senayan atau pergi menghadap Menteri Keuangan. Tapi itu perintah beliau. Tapi kembali lagi singkat ceritanya, ternyata semua kementerian dan lembaga yang kami temui, yang tadi saya sebutkan di atas itu, semuanya mendukung apa program kita itu. Sehingga endingnya program Bintara Noken dapat terlaksana pada tahun 2021, dan yang lebih membanggakan lagi bahwa polda-polda lain mulai mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Itu baru kesan yang pertama. Tadi kan saya sudah minta maaf di awal kalau agak sedikit lama. Ini istri bisik kenapa lama-lama. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ibu sekalian,
Saya tadi malam menulis ini sampai jam 3 subuh. Karena saya ingin apa yang menjadi pengalaman saya dapat dari Bapak Kapolda, ingin saya berikan kepada kita yang masih ada di sini. Kesan kedua, yaitu saat sebagian masyarakat Papua menolak Otsus Jilid 2 2021 yang disponsori oleh oknum-oknum pada sebuah lembaga negara di Papua. Saat itu beliau masih jabat juga sebagai Wakapolda Papua. Dan beliau panggil saya ke ruang kerja lagi. Dan beliau katakan begini, "Adik, kita harus meredam aksi mereka ini dengan cara kita sebagai anak Papua." Tugas rekrutmen saja sudah bingung, apalagi tugas Otsus Jilid 2 ini. Saya hanya jawab perintah jenderal, karena saya sudah mulai malas-malas waktu itu. Perintahnya terlalu banyak, terlalu susah, terlalu berat. Beliau bilang lagi, "Adik, panggil ketua, panggil wakil dan sekretarisnya. Adik dan saya, kita berdua jumpa dengan mereka. Adik atur tempatnya, kita jumpa dengan mereka." Singkat cerita, tim kecil mereka ini langsung mohon maaf kepada Bapak Kapolda dan berjanji tidak akan lanjutkan aksi mereka tolak Otsus Jilid 2. Walaupun di lapangan ada kakak Karo Ops, ada Dir Intel, Bang Tagor, ada Dansat Brimob, Bang Budi, ada Kapolresta Jayapura, Ade Victor, bersama anggota yang selalu berhadapan dengan masa aksi yang menolak Otsus Jilid 2 itu. Langkah-langkah beliau ini juga sama ketika pemerintah mengumumkan akan dibentuk 3 DOB di tanah Papua. Beliau juga menyelesaikan dengan cara-cara sebagai anak Papua. Yang tentu cara-cara ini di luar nalar kita sebagai anggota Polri yang normal. Dari cerita kesan di atas, saya ingin sampaikan bahwa Bapak Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fakiri, adalah seorang pemimpin yang visioner dan rendah hati. Beliau dalam menyelesaikan setiap persoalan selalu memprediksi jauh ke depan tentang apa yang akan terjadi. Namun langkah yang beliau ambil dalam menyelesaikan masalah itu adalah dengan sentuhan hati yang rendah. Mari kita berikan apresiasi kepada beliau. Terima kasih Bapak Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri yang telah memberikan banyak pelajaran buat kami sebagai anggota Polri di Polda Papua, sebagai junior, sebagai adik-adik Papua, serta khusus pribadi buat kami. Kakak telah membentuk karakter kami dan telah mengkader kami untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan doa masyarakat di tanah Papua ini, yaitu menciptakan tanah Papua, tanah yang damai bagi semua orang. Mohon izin Bapak Kapolda, pada kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan tugas di Polda Papua ini ada hal yang mengecewakan hati jenderal. Kami sadar bahwa kami banyak kekurangan, namun kekurangan ini selalu dilengkapi dengan kelebihan dan kemampuan teman-teman di Polda ini, sehingga semua perintah, semua tugas yang diberikan
dapat berjalan sesuai dengan rencananya. Dengan demikian saya, istri dan anak-anak mohon pamit dan mohon doa dari Bapak Ibu, semoga di tempat tugas yang baru di Polda Papua Barat, selaku Wakapolda, kami dapat laksanakan dengan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat sore. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakapolda Papua Barat atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Selamat dan sukses mengemban tugas negara. Tuhan memberkati pribadi, keluarga dan dalam tugas-tugas pengabdian. Baik hadirin yang kami muliakan, kita melangkah kepada acara selanjutnya. Selayang pandang persembahan dari istri PJU Polda Papua. Kemudian dilanjutkan dengan persembahan tari kreatif dari Polwan Polda Papua. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah? Pada malam itu bermandikan cahaya bintang, ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Aku pergi takkan lama, sekejap saja ku akan kembali lagi.
asalkan engkau tetap menanti, asalkan engkau tetap menanti, menanti. Dari tadi, Bu. Hello, kita jumpa lagi. Hello, bahagiakah ini? Lama, kau tak menyurati. Lupakah kepadaku kawan setiamu? Selamat datang Ibu Nova, Ibu Yosi, kembali bergabung di PD Papua. Jangan khawatir, jangan bimbang, panggil saja kami, selalu siap menolong Ibu. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tak pernah sabda bersama, cintaku padamu, harapnya tak ada impian ada. Ingin ku kembali ke masa remaja, terasa gali dan makna yang ku mau kau untukku, meskipun engkau andai aku luka. Yang ku mau kau untukku, meskipun tak rindu. Engkau aku suka, engkau aku suka. Izin Ibu. Baik, terima kasih. Demikianlah chemistry yang tercipta
lewat 3 persembahan oleh PJU Polda Papua atau istri dari PJU Polda Papua. Baik hadirin, selanjutnya kita akan saksikan bersama Tari Kreasi Nasional. Persembahan dari Polwan Polda Papua. Indonesia is the most beautiful land in the universe.
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Baik, demikianlah persembahan dari Polwan Polda Papua dengan tari kreasi nasional yang tentunya menjadi satu ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru, tetapi juga menjadi kenang-kenangan untuk dibawa ke Jakarta dan dibawa ke Manokwari. Seperti itu. Baik, hadirin sekalian, boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, mohon izin kami informasikan bahwa waktu pukul 17.30 waktu Indonesia Timur dan telah tiba waktu sholat maghrib. Kepada Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan secara bergantian dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih.
Baik hadirin, kita akan melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu perkenalan Wakapolda Papua. Kepada yang terhormat Brigjen Pol Petrus Patrick Renwarin SHMSI didampingi Ibu, kami silakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak Wadankor Brimob yang terhormat, Bapak Danpas 3 Brimob yang terhormat, Ibu Ketua Daerah Bayangkari Papua yang terhormat dengan jajarannya, Ibu Wadankor Brimob yang hadir, Pak Irwasda, Pak Wakapolda Papua Barat, tamu undangan sekalian, para PJU dan semua yang hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bisa kumpul sore hari ini. Dan yang kedua, tentunya saya sebagai pejabat yang baru di Polda Papua hanya berharap mohon dukungan dan kerjasama dengan rekan-rekan PJU yang lain, dan yang paling penting yang ketiga, mohon bimbingan dari Pak Kapolda, karena Pak Kapolda ini ondo afinya polisi ya. Ondo afinya polisi berarti mulai lulus PTIK sampai mau pensiun di Papua ini. Jadi tidak ada yang tidak diketahui. Jadi kalau rekan-rekan PJU sebaiknya nggak usah tipu-tipu di belakang lah. Beliau ini sudah nggak usah lah. Kalian bikin apa saja pasti beliau tahu gitu. Jadi lebih baik kerja baik-baik seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred, oleh Pak Wadankor tadi, sudah kerja baik-baik, lurus-lurus, jujur-jujur saja. Karena tidak mungkin beliau tidak tahu gitu. Ya, jadi sekali lagi sebagai junior saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Irjen Pol Matius Fakiri yang sudah mau menerima adik kembali lagi ke Papua setelah 3 tahun dilepas. Jujur saya dengan Alfred ini kita berdua di pantai 3 tahun yang lalu, kita berdua di pantai ini, suami istri ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol berdua setelah dapat pencerahan dari senior Kakak Matius. Kita harus bikin ada ya regenerasi waktu itu untuk anak-anak Papua. Setelah itu kita berempat lah, suami istri ini, kita ke pantai Holtekam, kita mulai bicara-bicara, entah laut dengar atau tidak, tapi waktu itu rencananya cuman jangan lama-lama lah, 1 tahun gitu, tapi ternyata sampai 3 tahun lebih. Memang Tuhan punya rencana indah, dan saya yakin ke depan kita semua akan lebih baik di tanah Papua yang besar maupun tanah Papua yang sedang di Papua Barat, dan terutama di tanah Papua yang kita lagi tempati bersama ini. Tidak panjang lebar, sekali lagi mohon dukungan dari semuanya dan mohon bimbingan dari Pak Kapolda supaya saya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Memang jadi Wakapolda saya sudah 3 tahun lebih, dan semua Kapolda saya 90 gitu.
Tapi 90 yang di Papua Barat orang Batak gitu. Jadi yang sekarang di Papua ya orang Papua. Jadi pasti beda. Kalau di sana tidak digamparin, kalau di sini pasti digamparin gitu. Tapi kalau saya digamparin berarti PJU terima gitu. Ya. Kita harus berbagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih kepada Wakapolda Papua beserta Ibu yang sudah menyampaikan perkenalan buat kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang di rumah kita bersama, Honai kita bersama Polda Papua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, melangkah untuk acara selanjutnya. Kita akan ikuti bersama perkenalan Irwasda Polda Papua kepada yang terhormat Kombes Pol Dr. Andus Yosi Muhammerta. Disilakan. Didampingi Ibu tercinta, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Bapak Kapolda Papua beserta Ketua Bayangkari Daerah Papua. Yang saya hormati Badan Konbrimob beserta Ibu, Pak Kapolda Papua beserta Ibu, Pak Kapolda Papua Barat beserta Ibu, dan Pas 3 Brimob, rekan-rekan PJU Polda Papua, pengurus Bayangkari Daerah Papua, undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Aula Polda Papua ini dalam keadaan baik, dalam rangka lepas sambut Pak Kapolda dan Irwasda Polda Papua. Selanjutnya, karena ini berkaitan dengan perkenalan, tentunya saya menyampaikan bahwa saya ke Polda Papua, atau dulu kalau awal-awal saya dulu di sini namanya Irian Jaya, ya masih utuh, ya itu kalau dihitung ya 3 kali inilah. Ya. Tahun 98 lulus PTK saya ke sini, yaitu di Sorong, kemudian di Kota Raja Brimob, kemudian di Danjon Brimob di Timika. Kemudian balik lagi tahun 2015. Ya, saya pikir jadi Dansat Brimob Papua Barat, itu rupanya jadi Dirpol Air Papua Barat. Ya. Ya, di sana waktu yang pertama itu 5 tahun, 1998 sampai 2003, kemudian yang berikutnya 2016 pindah lagi. Sekarang balik lagi ke sini tahun 2023 ini. Ya. Jadi saya tadi disampaikan oleh Pak Alfred tadi bahwa ini akan terheran-heran, ya. Saya sudah terheran-heran dari awal itu dari sana. Balik-balik lagi sini lagi gitu. Ya, jadi memang Papua ini tanah yang diberkati, katanya surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya, mudah-mudahan saya masa tugas di sini juga diberkati juga. Ya. Kemudian setelah saya berperkenalan diri, saya Akpol lulusan 90 bersama-sama dengan Bapak Kapolda, kemudian juga Bapak Wadankor Brimob.
Kemudian saya PTIK tahun 98. Selanjutnya untuk Sespim tahun 2006. Ya, Sespim sama-sama Pak Wadankor juga. Ya. Kemudian PKN 1 tahun 2021. Ya. Ya. Untuk saya asal dari Jogja, kemudian istri ini orang Padang tapi lahir di Jakarta, lahir besar di Jakarta. Ya. Anak 4, ya. Jadi anak saya yang nomor 1 produksi dari Sorong. Ya. Produksinya saja, finishingnya di Jakarta. Yang nomor 2 produksi Jayapura, nomor 3 produksi Timika. Jadi tiap pindah tempat jadi anak, pindah tempat jadi anak itu. Yang terakhir Jakarta, ya itu. Untung waktu itu dari Jakarta pindah kemana-mana nggak jadi anak lagi, jadi banyak sekali nanti. Ya. Home base saya ada di Jakarta. Ya. Untuk apa? Kebetulan juga kadang-kadang di Jogja, karena di situ anak saya ada sekolah di sana. Nah, tentunya kami mohon dukungan dari seluruh dari Pak Kapolda, mohon arahan, dukungan, kemudian dari para Pak Waka juga arahan dan dukungan, para pejabat utama, seluruh anggota juga ya dukungan untuk bisa melaksanakan tugas di Papua ini dengan baik, ya bisa membuat Papua ini aman dan kondusif. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Irwasda Polda Papua beserta Ibu yang telah memperkenalkan diri kepada kita semua keluarga besar Polda Papua. Baik hadirin yang kami muliakan, tiba saatnya kita akan mendengarkan secara seksama sambutan Kapolda Papua. Kepada Irjen Pol Matius Devakir SIK disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan saudara saya, brother Pak Wadankor, beserta Ibu Wadankor. Ini sudah pakai nyanyi lagu Kembali ke Jakarta, jadi harus lengkap. Yang saya hormati Wakapolda Papua, Ade Patrick. Yang saya hormati dan pas 3 pelopor, yang senior dulu baru nanti kita ke yang terakhir. Yang saya hormati, saya banggakan Ade Alfred, Wakapolda Papua Barat. Mari tepuk tangan aja dulu. Beserta Ibu Ade Riris. Tadi Ade Patrick ada bawa Ade Nona kita Nova nih. Gadis Banjar Jawa Palangkaraya. Ini perkuat perkumpulan Kalimantan tiba sini. Yang saya hormati rekan saya Pak Karop, Pak Yosi beserta Ibu Karop sorry Irwasda, lupa lagi. Tapi tidak apa-apa, nanti dari Asop Kapolri gitu. Amin. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah beserta semua pengurus, rekan-rekan
pejabat utama yang saya cintai dan saya banggakan beserta semua istri, dan tentunya para pendekar kampung-kampung di tanah Papua, ada 29 kabupaten kota, ini para Kapolres. Lengkap ya? Para hadirin tamu undangan yang tidak bisa sebut satu persatu, Bang Ishak beserta semua teman tim mancing, ada penghuni adik kita juga, Andre, para anggota sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Patut kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan baik, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Betul ya? Bisa berkumpul pada sore hari ini untuk mengikuti acara pisah sambut Wakapolda Papua dan Irwasda Polda Papua. Saya dulu serak terima di Papua Barat dibikin di lapangan, Ade Patrick. Karena saya juga dikerjai sama Pak Wadankor, saya bilang bahwa saya kerjakan upacara serak terima di lapangan. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya saya mau kasih tinggal. Saya mengamini bersama pada saat kegiatan kemarin di Mabes Polri. Kita sepakat, ya para Kapolres ya, kita sepakat untuk yang indikator kita merah itu untuk kita rubah bersama bisa menjadi kuning paling tidak. Sanggup? Nah tentunya nanti di Papua Barat juga di Alfred. Cara-cara Papua dibawa ke sana. Cuma yang kacau kan nanti Papua Barat Daya jadi. Tidak apa nanti itu saya pomom jadi nanti kau atur orang. Yang penting bukan orang fak-fak. Saya dan Ade Patrick ini rekan-rekan ini saya punya masih ada hubungan keluarga. Jadi hati-hati para Kapolres. Tadi sudah junior makan tulang di tempat saya, ini rupanya baru keluarga juga. Keluarga dekat. Jadi mamanya itu nenek adenya itu ya saya punya nenek Aragai, orang Enggros. Jadi ini pertalian saudara karena perkawinan, bukan orang lain. Jadi para PJU baik-baiklah bekerja. Ya para PJU ya. Tapi saya tidak tahu kalau kemarin Pak Wadankor pergi pasti dia melotot lihat ini hilang-hilang terus. Kalau Pak Petik saya kurang tahu. Suka dijagain, tapi kayaknya sama juga. Susah orang intel jadi bahaya. Ini para PJU tantangan baru lagi nanti hadapi Ade Patrick nanti ini. Saat ini juga berbagai program telah dilakukan Polri untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia, tingkat kepercayaan Polri naik menjadi 76,4%. Hal ini tentu dapat terwujud dengan soliditas internal yang sama-sama telah kita bangun. Saya juga yakin para pemimpin bisa menjadi contoh, teladan, role model bagi anggota di lapangan. Ibarat sapu lidi, kita diharapkan menjadi sapu lidi yang bersih dan lurus, disatukan dalam semangat soliditas internal dan sinergitas. Ini yang harus kita jaga karena ini akan menjadi modal utama kita untuk menghadapi tantangan ke depan yang akan semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu mari kita bekerja bersama-sama, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri bisa melaksanakan amanah tersebut. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, setelah kita bekerja sama dengan Pak Ramdhani dan Pak Alfred beberapa waktu lalu, untuk itu saya berharap selanjutnya kepada Pak Patrick dan Pak Yosi, kita bersama-sama juga di Polda Papua, mari kita teruskan jaga soliditas internal, dan saya berharap rekan-rekan semua akan selalu mendukung, karena dengan soliditas kita di Polda Papua tentunya dari hari ke hari akan semakin baik dan semakin solid. Tidak boleh pilih kasih ya, jangan karena Pak Ramdhani baik dengan kalian tuh setelah itu Pak Patrick masuk buat lagi
gap yang lain. Bisa para PJU? Kita seperti kemarin, bersama-sama, bagi suka dan duka. Saya sudah sepakat ya Pak Ishak ya. Setelah ini Pak Alfred ke sana, nanti kami akan pergi cek dia di Papua Barat, dia kerja atau bikin apa. Karena dia udah bawa amanah, kau pergi sana cari spot mancing untuk kita pergi menjadi tim tamu. Jadi PJU yang sudah beli alat mancing, ya nanti sama-sama kita pergi. Kemarin di Depapre ada yang mau ngantar Pak Alfred. Nanti antar Pak Patrick boleh, nanti PJU yang mau antar silakan pergi, antar, serah terima, sekalian lihat spot baru pulang, nanti kita sama-sama pergi lagi. Begitu ya Pak Karob ya. Oh, Pak Karob sudah sepakat itu. Saya dengar Pak Karob sudah beli alat mancing yang pakai digital jadi. Nah, tugas tambahan Pak Wakapolda Papua Barat ya, mantapkan daerah spot ikan di Papua Barat. Sekali lagi saya berharap apa yang sudah kita lakukan selama ini bekerja sama baik dengan Pak Ramdhani, Pak Alfred, nanti kepada Pak Patrick dan Pak Yosi, saya minta untuk semua para pejabat utama termasuk rekan-rekan Kapolres. Bisa ya? Mari kita kerjasama, bangun kebersamaan, hubungan kekeluargaan kita tingkatkan supaya pemilu 2024 bisa kita selesaikan secara adat di Papua. Dan saya sangat yakin dan percaya itu bisa kita lakukan karena semua ini sudah kita tunjukkan. Saya sekali lagi sebagai putra asli Papua sangat bangga setelah ada Ade Patrick, Ade Isir, dan ada Ade Alfred yang telah mendapat kepercayaan dari negara untuk dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, yaitu Brigadir Jenderal. Ini merupakan sekali lagi pencapaian yang luar biasa karena orang dari Indonesia Timur, orang dari timur Indonesia, yaitu anak-anak Papua, juga bisa mendapatkan pangkat jenderal. Tepuk tangan dulu. Tentunya hal ini bisa dijadikan contoh bagi kita semua bahwa Papua masih memiliki orang-orang hebat. Saya berpesan kepada kita semua untuk terus bekerja dengan hati hingga mendapatkan tanda heran satu ke tanda heran yang lainnya. Sekali lagi saya titip ini untuk Ade Patrick, Ade Alfred ya. Kita tidak usah lihat ke belakang, tapi mulai hari ini ke depan. Saya pernah sampaikan ke adik berdua, kalau kemarin kan kita jalan tabrak saja, tabrak tirai yang kita tidak tahu. Tapi kalau sekarang kita sudah memulai. Tongkat estafet ini nanti siapa yang dapat di Papua Barat, pastikan bahwa anak Papua yang nanti bisa menjadi Kapolda di situ. Kita juga menjadi saluran berkat bagi orang Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Bicara Papua tadi saya sudah disentuh sama Ade Alfred, dari anak yang lahir besar di sini kita harus pastikan mereka bisa menjadi polisi. Dan yang terpenting dari semua itu, keluarga besar Polri. Tadi saya bilang kita ini hebat karena anggota. Jangan lagi pakai alasan kesehatan segala macam. Mau itu PNS, mau dia pangkat rendah, anaknya mau jadi polisi, jadikan dia polisi. Kita sudah buktikan kemarin 2000, di Papua Barat 1500. Sebelumnya, jadi memang program Bintara Noken ini kan saya mulai dari saya dan Dansat Brimob. Saya coba untuk membangun Brimob, tapi waktu itu karena kita cuma Dansat, akhirnya kita bikin di Papua Barat. Dari Papua Barat saya bawa program itu kembali ke Papua dan ternyatanya bisa. Saya terima kasih untuk semua tim kerja yang bersama kami dan di bawah pimpin Ade Alfred itu bisa kita wujudkan. Nah, ke depan ini sudah ada Ade berdua, nanti ada Ade Isir. Nanti tidak tahu Papua mana yang cepat lagi mau dibangun. Mungkin Papua Pegunungan ke Papua Selatan, biarlah jadikan orang-orang anak-anak Papua yang menjadi Kapolda.
Dan terpenting ini depan semua para pejabat, jangan kasih kesempatan untuk orang dari luar Papua dimasukin. Banyak kita punya adik-adik, banyak BJU, banyak Kapolres. Biarlah mereka yang menjadi pejabat di polda-polda baru tuh. Bisa ya adik berdua ya, adik Alfred, adik Patrick. Ini siapnya harus ikhlas. Jangan kasih kompes-kompes itu ke orang luar. Ada Kapolres, ada pejabat-pejabat kita yang di tanah Papua nih, di Papua Barat. Datang nanti cuma numpang lewat. Jadi biar aja mereka yang menjadi pejabat di sini. Toh mereka kerja sekarang tidak pernah berpikir apa-apa untuk. Jadi saya ini pesan ini saja. Nah, saya sudah memulai kemarin, ini betul para Kapolres ya. Nah, saya tanya itu kepada Mabes Polri itu. Papua ini masih penting kan untuk Indonesia? Para Kapolres masih penting tidak? Masih penting. Tidak perlu takut. Cuma kalau nanti dong Pak Kapolri tanya kenapa Kapolda bilang begitu, nanti baru saya jelaskan. Tadi sudah jelaskan sebagian dari Alfred. Sampai dengan DOB ini kan perlu cara untuk bagaimana menghilangkan orang bicara merdeka di tanah Papua. Jadi itu ada proses yang panjang. Yang mungkin waktu itu ada di Rintel tidak tahu, ada karena ada dalangnya, ada caranya di belakang kita bermain itu untuk bagaimana pastikan undang-undang otonomi khusus itu bisa dirubah. Karena Otsus itu sudah jalan 20 tahun, 25 tahun itu tidak punya maka. Jakarta tinggal teriak saja bilang ribuan triliun itu hilang. Nah sekarang kan sudah hadir DOB. Apa mau kembali ke zaman Otsus? Nah ini para Kapolres yang harus pastikan. Tidak boleh lagi berulang sejarah Otsus yang kemarin. Kita pastikan bahwa dengan ada daerah otonomi baru ini Papua harus sejahtera. Bisa para Kapolres? Jadi sebenarnya itu yang saya tanyakan. Kalau nanti pakai uji itu takut dengan Papua, ya akan kembali. Karena penyamun-penyamun dulu yang ada di Provinsi Induk dia sudah kembali semua ke wilayah. Makanya saya sampaikan itu di depan Mabes Polri. Jadi saya titip ini para Kapolres, perhatikan baik menuju pemilu yang pentahapannya sedang berjalan. Ini berelaborasi semua. Ada Pet, nanti dan ada Alfred di Papua Barat. Papua ini tidak bisa dia pisah-pisah kayak orang bisa bicara. Tentunya Papua dia bernyanyi, nanti Papua Barat menangis. Papua Barat menangis, Papua ini hancur-hancuran. Karena dia terkoneksi antara satu dan lain. Sehingga kenapa kalian harus bisa satu hati dalam membangun Papua, supaya apa yang kita takutkan tadi yang saya sampaikan di Mabes Polri, itu bisa betul-betul kita jaga, kita rawat. Kalau ada orang bilang dia pernah dinas di Papua, dia pernah ini terus memprediksi Papua, saya yakin banyak salahnya daripada kita yang lahir besar di tanah Papua. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua dalam menyongsong pesta demokrasi menuju Indonesia demokratis yang bermartabat. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir izinkan saya berpantun. Kenapa tertawa? Sekarang Kapolda mau ini Sandi, kenapa? Kenapa kau tertawa Sandi? Tapi ini bukan kota rusak. Pergi ke koperasi membeli baret. Perginya diantar sama istri. Selamat jalan Pak Rahmandani dan Pak Alfred. Semoga sukses di tempat tugas yang baru. Tuhan selalu menyertai. Ke pasar Hamadi membeli ikan. Pulangnya naik taksi kota. Selamat datang kembali kami ucapkan untuk Pak Patrick dan Pak Yosi di tanah Papua. Pergi ke Sarmin naik kapal Kamdara. Lanjut mancing di Pulau Liki. Memang benar kami jauh dari ibu kota, tapi jangan salah, banyak jenderal lahir di tanah ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Iya, berkenan kepada Bapak Kapolda Papua. Bapak izin tetap di tempat, Bapak. Mohon izin. Baik hadirin, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kami mengundang dengan hormat Ketua Bayangkari Daerah Papua, Ibu Eva Fakiri, boleh mendampingi Bapak Kapolda. Kita akan masuk pada penyerahan cenderamata. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Wadan Korbrimob Polri, Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH beserta Ibu. Kemudian kami mengundang dengan hormat Bapak Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Alfred Papare SIK beserta Ibu. Hadirin, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Inilah kebersamaan yang indah bersama Polda Papua. Sekali lagi, yang datang membawa harapan, yang pergi membawa prestasi. Akan diserahkan cenderamata dari Kapolda Papua dan pejabat utama Polda Papua yang akan disampaikan kepada Wadan Korps Brimob Polri, Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH. Kemudian disampaikan juga cenderamata dari Bayangkari Daerah Papua kepada Ibu Wadan Korps Brimob Polri. Kemudian selanjutnya diserahkan juga cenderamata dari Kapolda Papua dan PJU kepada Brigjen Pol Alfred Papare SIK beserta Ibu mewakili Bayangkari Daerah Papua. Hadirin, sekali lagi kita kasih apresiasi, tepuk tangan yang meriah. Kita masuk pada prosesi foto bersama. Izin. Biarlah kemesraan ini jangan pernah berlalu. Semua yang terjadi bersama keluarga besar Polda Papua terus akan memberikan dedikasi, pelayanan yang prima, melayani masyarakat dengan hati, dengan jiwa korsa yang sangat luar biasa untuk tanah Papua yang kita cintai bersama. Ia berkenan untuk tetap berada di tempat, Pak Wadan dan juga Bapak Wakapolda Papua beserta Ibu. Mohon maaf, Wakapolda Papua Barat beserta Ibu, mohon tetap di tempat Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kami mengundang mewakili Kapolres jajaran Polda Papua, cenderamata yang akan diberikan. Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kami undang Kombes Pol Victor D. Magbon SH SIK MH MSI beserta Ibu untuk berada di depan memberikan cenderamata kepada Irjen Pol Ramdhani Hidayat SH, kemudian Brigjen Pol Alfred Papare SIK. Baik, masih mewakili Kapolres jajaran sepolda Papua, diserahkan cenderamata atau tali asih sebagai bentuk kenang-kenangan. Orang bilang jangan dilihat dari seberapa besar yang kita berikan, tetapi bagaimana cinta dan kasih sayang boleh hadir untuk melepas orang yang kita cintai untuk mengabdi di tempat yang baru. Mewakili paguyuban Ketua Cabang Bayangkari se-daerah Papua disampaikan oleh Ibu Ayu Victor Magbon. Sesi foto bersama, izin. Baik, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, mohon izin sekali lagi. Iya, boleh kembali ke tempat, silakan.
Iya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon izin akan juga diserahkan cenderamata dari Bank Indonesia atau dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kemudian perwakilan dari BRI dan juga dari PLN yang nanti akan mewarnai lepas pisah pada kesempatan. Iya, siap. Mewakili Bank Indonesia dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Tommy Andreas, kemudian perwakilan Bank BRI dan juga mewakili PLN General Manager PLN. Ya, baik hadirin, kita akan masuk pada sesi foto bersama. Izin sekali lagi Bapak Ibu, kami akan panggilkan kembali Kapolda dan pejabat yang baru diserah terimakan beserta istri. Izin mohon di depan, ada di depan, dan kami akan panggilkan satu persatu. Baik, kami undang Bapak Kapolda Papua, kemudian kepada Wadan Korps Brimob Polri, kepada Wakapolda Papua Barat, kemudian beserta istri, mohon maaf, beserta istri. Kemudian kami panggilkan Bapak Wakapolda Papua dan juga Bapak Irwasda Papua. Mohon izin, kami mohon kesediaan dari Danpas 3 Brimob Polri, mohon berada di depan. Kepada yang terhormat Brigjen Pol Gatot Hari Wibowo SIK. Kemudian selanjutnya untuk tetap berada di tempat Bapak Kapolda beserta jajaran, kami mengundang juga para pejabat utama di jajaran Polda Papua berada di sisi kiri dan kanan. Kami persilakan untuk bersiap-siap seluruh pejabat utama di jajaran Polda Papua. Baik, mungkin posisinya berada di deretan bagian belakang dengan posisi kiri dan kanan, didampingi oleh istri-istri. Disilakan. Baik, izin untuk memandu. Siap. Iya, nanti Ibu-Ibu Bayangkari kita akan ambil sesi foto selanjutnya. Kami akan panggilkan kembali. Oke, baik, terima kasih kembali kepada seluruh pejabat utama dan kami mengundang untuk tetap berada di tempat para Kapolres. Kapolres untuk tetap berada di tempat, mohon izin Bapak sedikit lagi. Iya, izin Bapak Kapolres, para Kapolres dan juga Bapak Kapolda tetap berada di tempat. Kami mengundang seluruh Kapolres beserta istri atau beserta ibu berada di sisi kiri kanan
dari Bapak Kapolda Papua dan juga Ibu. Oke, sangat luar biasa. Kita akan coba untuk memenuhi tempat yang ada dengan space yang telah tersedia. Ini cukup banyak. Bapak mohon izin, apakah boleh Kapolres yang muda boleh jongkok di depan, izin? Biar tampak diambil gambarnya. Oke, siap. Iya, nanti Ibu-Ibu Bayangkari boleh kita ambil satu sesi setelah kita menikmati jamuan kasih atau ramah tamah. Oke, izin kita akan pandu sama-sama untuk gaya sempurna terlebih dahulu. 3, 2, 1. Ya, izin satu, salam presisi. Baik, terima kasih kepada Kapolda Papua beserta seluruh jajarannya yang sudah terlibat dalam sesi foto. Kami persilakan untuk boleh kembali ke tempat. Iya, Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, acara tetap berlangsung, tetapi nanti ada kejutan-kejutan yang akan kami persembahkan pada kesempatan malam hari ini. Iya, kebetulan pada malam hari ini Kakak Agu, ini pasti ketika kita hadir ada sesuatu yang dipersembahkan, yaitu mungkin door prize ya. Benar sekali, iya, Kakak. ada di depan di sudut sebelah kanan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya kupon, jangan sampai tercecer atau jangan sampai tertinggal di suatu tempat. Dengan demikian acara pokok pisah sambut Wakapolda dan Irwasda Polda Papua telah kita lewati bersama. Dan kami atas nama seluruh jajaran Polda Papua menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda dan seluruh tamu undangan, tamu utama lainnya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kita akan masuk pada suasana ramah tamah dan juga hiburan-hiburan yang menjadi kenangan dan juga memori kita, Kakak Agu. Dan ini merupakan kemesraan dan akan menjadi satu keakraban yang tentunya akan mewarnai kebersamaan kita. Hadirin sekalian, karena kita sudah awali dengan doa syukur di awal dari acara kita, kami mohon berkenan kepada Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran untuk bisa menikmati hidangan yang telah tersedia di kanan kiri dari kita sekalian. Sambil kita menikmati suasana ramah tamah, inilah persembahan dari Hotline Band yang tentunya akan mewarnai kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Cek.